Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode kedua dari rubrik baru kita, yaitu tuntunan wudhu. Dan pada episode kedua ini kita akan bahas tentang fungsi thaharah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di episode pertama kita sudah menjelaskan tentang hakikat dan definisi thaharah itu sendiri, yang dari definisi dan hakikat itu kita bisa tahu bahwa thaharah itu punya dua fungsi. Fungsi thaharah yang pertama itu adalah mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis. Nah, dari dua fungsi ini, fungsi mengangkat hadas dan fungsi menghilangkan najis, thaharah punya pembagiannya yang berbeda. Artinya dari segi bahwa dia mengangkat hadas ada dua bagian, ada dua jenis. Dari segi dia mengangkat atau menghilangkan najis, thaharah punya tiga jenis. Nah, jenis masing-masing itu akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk hal bahwa thaharah itu mengangkat hadas, dari jenis ini, dari fungsi ini, thaharah dibagi menjadi dua. Pertama ada yang namanya thaharah sugro. Thaharah berbersih, sugro itu artinya kecil, jadi thaharah yang kecil. Maksudnya apa? Thaharah yang sugro itu adalah thaharah yang fungsinya mengangkat hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang terjadi pada diri seseorang karena sebab dia tidur, keluar sesuatu dari lubang kemaluannya, dia kentut, dia memegang kemaluannya, atau dia bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Di episode ketiga insyaallah kita akan bahas secara lebih rinci tentang apa itu hadas. Jadi thaharah sugro adalah thaharah yang gunanya untuk mengangkat hadas kecil, yaitu apa? Ya berwudu, dan wudulah adalah apa namanya materi yang akan kita bahas selama episode tuntunan wudhu ini. Yang kedua, thaharah kubro namanya. Kubro artinya besar. Disebut thaharah kubro, thaharah besar, adalah thaharah yang fungsinya mengangkat hadas besar, yaitu hadas yang terjadi pada diri seseorang ketika dia melakukan hubungan badan antara suami istri, keluar air mani, atau bagi perempuan haid dan nifas. Kemudian untuk membersihkan hadas besar tersebut atau junub tersebut, maka dia harus melakukan thaharah kubro. Thaharah kubro adalah mandi janabah. Jadi ini fungsi thaharah atau jenis thaharah, pembagian thaharah dari fungsi yang pertama, yaitu mengangkat hadas. Jadi dibagi sesuai dengan hadasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi thaharah atau pembagian thaharah dari sisi bahwa dia menghilangkan najis. Pertama ada thaharah, ada najis ringan. Jadi pembagian thaharah dalam sisi bahwa dia mengangkat atau menghilangkan najis itu ada tiga, yaitu sesuai dengan najisnya gitu ya. Jadi menghilangkan najis maksudnya adalah teknik atau cara yang dibenarkan oleh syariat untuk menghilangkan najis-najis tersebut. Nah, karena jenis najis ada tiga gitu ya, karena jenis najis ada tiga, maka thaharah untuk menghilangkan najis pun ya dibagi menjadi tiga. Thaharah untuk menghilangkan najis ringan atau yang biasa kita sebut dengan najis mukhaffafah, itu caranya dengan memercikkan air ke bagian najis. Dan dalam mazhab Syafi'i, najis ringan itu hanya air kencing bayi laki-laki yang belum minum atau belum makan kecuali air ASI ibunya saja gitu. Nah, yang kedua najis sedang atau najis besar. Najis besar adalah jilatan anjing dan juga babi, termasuk kotorannya begitu ya. Dan kenapa dibedakan? Karena cara mensucikan najis besar itu beda dengan najis kecil atau najis ringan. Najis ringan cukup dipercikan, tapi kalau najis besar, air yang digunakan untuk mensucikan benda atau bagian tubuh kita yang terkena jilatan tersebut harus dibasuh ke bagian benda atau bagian badan tersebut sebanyak 7 kali bilasan. Dan salah satu bilasannya dengan tanah, dan bilasan dengan tanah itu sebaiknya ada di bagian atau di bilasan ke-7, di bilasan terakhir, atau juga sebaiknya di bilasan yang pertama. Jadi itu pensucian atau thaharah untuk najis besar. Nah, ada satu lagi jenis, yaitu najis sedang. Dia tidak najis ringan, dia juga bukan najis besar.
najis mutawassithah disebutnya. Cara mensucikannya yang penting najisnya hilang. Tentu dalam pandangan Asy-Syafi'iyah itu harus dengan air, tidak boleh hanya hilang saja, tapi hilangnya pun harus dengan air. Kalaupun belum dengan air sudah hilang, itu harus dibasuh lagi, dibilas lagi dengan air sebagai bentuk toharoh begitu ya. Jadi dari dua fungsi ini toharoh punya jenis. Kalau dari sisi menghilangkan najis ada 3, tapi kalau dari sisi bahwa dia mengangkat hadas, toharoh itu ada 2 jenis, toharoh kubro mandi janabah dengan toharoh sugro yaitu wudu, yang akan menjadi tema besar kita dalam channel atau dalam rubrik tuntunan wudhu ini. Nah, dari 3 bagian ini atau juga 2 jenis toharoh dari sisi dia mengangkat hadas, kita akhirnya bisa tahu tentang karakternya toharoh. Dalam syariat, toharoh itu punya karakter bahwa dia yang pertama, toharoh itu adalah perkara ta'abudi, perkara ritual, amrun ta'abudi, atau bahasa yang lebih diplomatis, dogma gitu. Dia adalah aturan dalam agama yang Allah tetapkan. Ketentuannya itu adalah sesuatu yang memang harus sesuai dengan teks dan wahyunya. Contohnya tadi ya, keluarnya air mani itu membuat dia berjanabah. Kewajibannya dia mandi besar. Padahal yang keluar itu hanya sedikit saja dari kemaluannya, mungkin hanya beberapa cc saja. Akan tetapi keluar air kencing yang itu banyak, dan air kencing najis, semua ulama sepakat itu. Tapi kewajiban seseorang ketika ingin bersuci daripada itu, dia hanya wudhu saja. Coba bayangkan, yang satu keluar sedikit tapi wajib mandi, yang satu keluarnya banyak najis tapi cukup wajibnya wudhu saja. Maka ini yang disebut dengan istilah perkara ta'abudi, perkara ritual yang tidak bisa dilogikakan. Ini perkara kedua, tidak bisa dilogikakan. Dalam arti bahwa masalah taharah itu sulit untuk bisa diukur dengan logika. Ada sesuatu yang kita kira kotor, tidak bersih, tapi ternyata suci dalam mata syariat. Tapi kita lihat sebagai barang bersih, wangi bahkan, tapi ternyata dalam syariat dihukumi sebagai benda yang najis. Sederhananya, tanah itu kan kita lihat sebagai benda yang kotor. Kita kalau punya anak, punya adik main di atas tanah lumpur, pasti kita larang. Tapi ternyata tanah itu adalah jadi media bersuci pengganti air, yaitu dengan tayamum. Artinya tanah itu benda yang suci gitu. Anjing yang dalam mazhab Syafi'i tentunya, anjing yang bersih itu habis mandi kemudian diberi minyak wangi terlihat ganteng begitu, ya tetap saja dibilang sebagai najis dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Jadi najis atau tidak najis, berhadas atau tidak berhadas itu perkara wahyu. Jadi orang tidak bisa menentukan dengan logikanya bahwa dia najis, bahwa itu berhadas. Enggak, semuanya berdasarkan wahyu. Dan toharoh ini perkara ta'abudi, perkara dogma yang tidak bisa diukur dengan logika. Semua harus berdasarkan wahyu, termasuk wudhu. Wudhu itu tentu secara bahasa dia berbersih-bersih, tapi bukan hanya berbersih, tapi dengan teknik dan cara dan juga niat yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena itu kita akan bahas wudhu secara keseluruhan pada episode-episode mendatang. Jadi cukup sampai sini episode yang kedua. Insya Allah kita lanjut di episode yang ketiga. Nanti kita bahas tentang hadas beserta hakikat dan juga pembagiannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika memang dirasa bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.